Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyu sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsud fil wujud karamu wa ihsanuh. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang saya muliakan pembina An-Nur Al-Fadl Bapak Haji Nur Muhammad, yang saya muliakan Bapak Haji Sahawan, pengasuh Pondok Pesantren Al-Faqih Sumber Nyamplong, Kiai Ahmad Khalid Basit, Al-Mukarram Al-Ustadz Syaiful Haq, Ketua Muslimat An-Nur Al-Fadl Ibu Ning Maryamah, segenap asatidah serta para hadirin yang semuanya semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulia ada di dunia, mulia nanti di hadapan Allah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, betapa banyak nikmat yang Allah berikan. Maka nikmat Allah itu seperti ombak yang ada di pantai. Karena kebetulan saya baru pertama kali ke Bali, maka lihat pantai itu ada satu pelajaran yang bisa diambil. Nikmat Allah itu seperti ombak yang ada di pantai. Bagaimana ombak datang kepada bibir pantai, kita tidak mampu untuk menghitung banyaknya ombak. Begitupun nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dari banyaknya nikmat Allah berkata di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, qalilan min ibadiyas syakur. Allah berfirman, sedikit dari hamba-hambaku yang pintar bersyukur kepada Allah. Berapa kali dalam sehari kita membaca Alhamdulillah? Saat kita bangun tidur, Alhamdulillah. Saat kita bisa bangun tanpa rasa sakit, kita bisa melihat, kita bisa berjalan tanpa dipapah ke kamar mandi, itu nikmat yang luar biasa. Maka nikmat yang paling tinggi adalah nikmat umur, nikmat sehat. Berapa banyak tetangga kita, orang tua kita, sahabat kita yang sekarang sedang terbaring di rumah sakit. Untuk bernafas dia butuh oksigen. Untuk makan ada yang pakai selang langsung masuk lewat hidungnya. Untuk ke kamar mandi ada yang dibopong. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita diberikan nikmat umur. Berapa banyak juga tetangga kita, paman kita, bibi kita, adik kita, anak kita, orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sudah tidak bisa untuk beribadah kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah hari ini, Allah masih memberikan nikmat umur,
Semoga nikmat umur yang Allah berikan kita bisa isi dengan segala kebaikan. Yang kebaikan ini akan kita bawa suatu saat nanti untuk pulang kepada Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Yang nomor 2, sholawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah mudahkan lisan kita di dalam membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang senang baca sholawat, orang yang untung. Orang yang senang baca sholawat, orang yang bahagia dunianya, bahagia akhiratnya. Sholawat itu para ibu gampang di lisan. Benar apa tidak? Gampang di lisan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dia gampang di lisan, tapi kalau tidak mendapat pertolongan Allah, kita di dalam sehari semalam lupa baca sholat. Kenapa kita lupa? Kita sibuk. Ada yang sibuk dengan kerjaannya, ada yang sibuk dengan tugasnya, ada yang sibuk dengan kesehariannya. Maka kita baca sholawat istiqomah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan kenal kepada umatnya itu dari banyaknya baca sholawat. Jadi kalau kita para ibu baca sholawat 1 kali, kita baca sholawat 1 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. 1 kali kita baca, ada malaikat yang menyampaikan sholawat dan salam kita kepada Rasulullah. Apa kata malaikat? Ya Rasulullah, Fatimah binti Ahmad, umpamanya namanya Fatimah binti Ahmad. Fatimah binti Ahmad menghaturkan sholawat dan salam kepadamu ya Rasulullah. Itu kalau 1 kali. Kalau di dalam 1 hari kita membaca 100 kali sholawat, berarti 100 kali namanya jenengan itu disebut di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau 100, kalau 200 kita baca, atau setelah sholat 1 kali putaran tasbih kita baca, berarti sehari semalam 500 sholawat. 500 sholawat kita baca, 500 kali malaikat menyebut namanya jenengan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti para ibu di hari kiamat kita pasti butuh kepada Rasulullah. Memang sholawat itu belum kita rasakan di dunia, tapi kebutuhan kita kepada Rasulullah akan kita rasakan nanti di yaumil kiamah, di hari kiamat. Kenapa? Karena di saat manusia memikirkan dirinya sendiri, akan ada hari di mana anak tidak memikirkan orang tua. Akan ada hari di mana cucu tidak memikirkan mbahnya. Akan ada hari di mana suami tidak memikirkan istrinya, istrinya tidak memikirkan suaminya. Pada hari itu kehidupan masing-masing. Siapa yang bisa menolong kita? Kita hanya bisa berseru kepada satu manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti para ibu di hari kiamat, tatkala kita berseru kepada Rasulullah, kita minta tolong kepada Rasulullah, isfa'lana ya Rasulullah, minta tolong ya Rasulullah, amal kurang yang mau masuk ke dalam surgamu.
Minta tolong ya Rasulullah, lebih banyak dosa daripada kebaikan. Minta tolong ya Rasulullah, ternyata timbangan amal lebih berat ke kiri daripada ke kanan. Kita akan minta tolong kepada Rasulullah. Kalau sekarang di dunia kita membaca sholawat dan salam, kita senang membaca sholawat, maka Rasulullah akan berkata di hari kiamat, sautun ma'ruf. Apa itu sautun ma'ruf? Suara yang sudah saya kenal, katanya Rasulullah. Ini nih, suara ini nih, suaranya Fatimah binti Ahmad, suaranya Ruqayyah binti Muhaimin. Ini pagi-pagi baca sholawat, siang-siang dia baca sholawat, sore dia baca sholawat, malam dia baca sholawat, sampai dia mau tidur dia membaca sholawat. Maka suaranya tidak asing, sehingga tatkala suara kita dikenal oleh Rasulullah, Rasulullah berkenan untuk menolong kita di hari kiamat. Tapi kalau hari ini kita tidak pernah membaca sholawat, kita tidak pernah menghaturkan sholawat dan salam kepada Rasulullah, bagaimana Rasulullah bisa kenal kepada kita? Sehingga nanti di hari kiamat Rasulullah bilang, suaranya siapa? Tatkala kita berteriak, isfa' lana ya Rasulullah, minta tolong ya Rasulullah, katanya Rasulullah, suaranya siapa? Enggak kenal. Maka kita hidup di dunia mengenalkan diri kepada Rasulullah. Kita baca sholawat itu tidak menguntungkan kepada Kanjeng Nabi. Rasulullah tidak butuh sholawat kita, para ibu. Rasulullah tidak butuh sholawat kita. Kita yang butuh kepada Rasulullah. Seandainya sebalik gak ada yang baca sholawat, seandainya se-Indonesia gak ada yang baca sholawat, seandainya nih semua umat Nabi Muhammad gak ada yang baca sholawat, kemuliaannya Rasulullah itu tidak akan berkurang. Kemuliaannya Kanjeng Nabi itu tidak akan berkurang, karena kemuliaan Rasulullah itu mutlak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sebali baca sholawat, se-Indonesia baca sholawat, sedunia baca sholawat, itu pun tidak menambah kemuliaan Rasulullah, karena kemuliaan Rasulullah itu pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab para ibu diceritakan, jadi nanti di hari kiamat itu ada salah satu umat Rasulullah yang sudah divonis oleh Allah untuk masuk ke dalam nerakanya Allah. Maka Rasulullah dengar, ini ada salah satu umat yang dia sudah berjalan dengan lemas menuju tebingnya neraka. Dia jalan dengan putus asa menuju tebingnya neraka. Maka kata Rasulullah, tunggu malaikat, tunggu sebentar. Kenapa ini? Kenapa? Amal kurang ya Rasulullah, kata malaikat. Nih amalnya kurang, ibadahnya kurang, lebih banyak dunianya daripada ibadahnya. Sedikit mengingat Allah, sedikit mengingat Rasulullah. Maka kata Kanjeng Nabi, sebentar. Rasulullah mengeluarkan catatan sholawat yang dia dulu di dunia baca. Jadi nanti kita punya catatan sholawat masing-masing di hadapan Rasulullah. Jadi kita punya sholawat, punya catatan sholawat sendiri-sendiri di hadapan Rasulullah. Kata Rasulullah, tunggu, coba ini sholawatnya kamu timbang lagi, siapa tahu berat. Akhirnya amalnya ditimbang lagi. Maka catatan sholawat itu memberatkan amal timbangannya, sehingga yang awalnya masuk ke dalam neraka mendapat syafaat dari Rasulullah, orang ini menjadi masuk ke dalam surganya Allah. Alhamdulillah.
Maka para ibu nih, nanti kita habis sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, kita angkat tangan kita. Kita minta sama Allah pertolongan Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, tolong saya ya Allah untuk memperbaiki sambungan hati kepada Rasulullah. Ya Allah, tolong saya ya Allah, mudahkanlah lisan ini di dalam membaca sholawat. Tolong saya ya Allah, mudah-mudahan saya gampang ingat kepada Rasulullah. Karena kalau kita gampang mengingat Kanjeng Nabi, dimanapun kita berada, kita pasti membaca sholawat. Kita ada di atas sepeda tuh ya kan, dari rumah nganter anak ke sekolah, dari rumah kita mau ke pasar, dari rumah kita mau ke kantor, dari rumah kita mau berdagang, kita baca dalam di atas sepeda motor. Kalau kita dapat pertolongan Allah, pikiran kita ingat kepada Rasulullah, kita baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Enggak terasa perjalanan 15 menit udah 100 sholawat yang kita baca. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, tabrakan di jalan aman karena sambungan kita kepada Rasul. Kita di rumah nih, lagi masak, lagi ngulek-ngulek sambal. Kalau pikiran dapat pertolongan Allah, kita ingat kepada Kanjeng Nabi, langsung lisannya assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Membaca sholawat tidak mesti di atas sajadah, dimanapun, yang penting tidak di kamar mandi. Saking cintanya sama Kanjeng Nabi, masuk kamar mandi sambil sabunan baca sholawat, salah ya Bu ya. Masuk ke kamar mandi sambil sabunan baca sholawat, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, bukan tempatnya. Jadi dimanapun itu, yang penting bukan di kamar mandi. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Ini para ibu, sebenarnya saya juga mendadak gitu ya, dikasih taunya suruh ngisi pengajian. Saya bilang bahasa Madura apa Indonesia? Indonesia, oke. Bismillah bisa ya. Biasanya pakai bahasa Madura gitu, cuman alhamdulillah nih pelan-pelan, mudah-mudahan bisa dimengerti bahasa Indonesianya. Amin ya Rabbal. Saya dikasih waktu nggak banyak ibu-ibu, cuman 20 menit katanya, setengah jam paling lama, karena masih banyak acara-acara yang lain. Jadi kita gunakan waktu yang sedikit ini, kita ngaji bersama-sama. Semoga Allah turunkan berkahnya. Semoga dengan pengajian ini Allah berkenan menambahkan keimanan kita semua. Allah berkenan menambahkan hidayah sehingga kehidupan kita setelah ini menjadi lebih baik. Amin ya Rabbal alamin. Para ibu, kalau anak itu sekolah punya PR gitu ya. Jadi kadang anak kita sekolah SD, anak kita sekolah itu dia punya pekerjaan rumah yang harus dikerjakan di rumahnya. Maka dalam hidup kita juga punya PR. Apa PR kita dalam hidup? Yang pertama, jaga sholat. Kenapa kok jaga sholat? Karena sholat adalah gerbang amal soleh. Buku pertama yang akan dibuka oleh Allah adalah sholat. Maka di bulan Recep kata orang Madura, di bulan Rajab itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di sana turun perintah sholat. Kita akan belajar apa itu sholat. Jadi saya sebelum ke materi sholat, saya tanya dulu nih ibu-ibu, sholat tuh gampang apa sulit? Oke, ada yang bilang gampang, ada yang bilang sulit. Saya ulang lagi, sholat nih mudah apa sulit? Mudah. Kebanyakan jawabnya mudah. Oke.
Kalau sholat sekedar sholat, kalau sholat yang penting sudah selesai, itu maka itu akan mudah. Yang penting saya udah asar, yang penting saya udah sholat duhur, yang penting saya udah sholat isya, maka itu akan menjadi gampang. Tapi bagaimana sholat ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang akan menjadi sulit. Maka para ibu di dalam sholat kita perlu menjaga 2 aja, nggak usah banyak-banyak. Ntar dikasih 10 lupa, ibu ya. Ntar dikasih 10 tanyain, apaan 10, yang 10 suruh jaga apaan yang 10? Nggak tahu, lupa kan gitu. Jadi dikasihnya 2 aja, karena para ibu sudah banyak nih di sini, ada anak gitu ya dalam pikiran, ada suami, ada cucu, ada toko, masuk semuanya kan. Maka dikasih 2 aja. Apa yang pertama, di dalam sholat kita hanya perlu menjaga pikiran, karena Allah itu pernah berkata, inna sholata li dzikri. Sholat itu sesungguhnya, kata Allah, untuk mengingatku. Jadi kalau kita di dalam sholat nih ibu-ibu ya, Allahu Akbar, entar arisan jam berapa ya gitu kan ya. Di rakaat nomor 2 kita mungkin baik sambungannya kepada Allah. Entar udah rakaat nomor 3 pikiran kita, apa tuh barang dikirim besok, apa kapan, kan gitu kadang ya pikiran kita jalan kan. Kita ada di Denpasar, pikiran kita ada di Tabanan gitu ya, di Banyuwangi, di mana jalan-jalan pikiran. Betul apa betul? Ya makanya sholat yang pertama jaga pikiran. Karena berapa banyak orang sholat di atas sajadah, pikirannya sampai ke Surabaya. Orangnya ada di atas sajadah, pikirannya nyampe ke Pasuruan. Orangnya ada nih di atas sajadah, pikirannya nyampe ke pasar. Betul apa betul? Maka di dalam sholat yang harus dijaga pikiran para ibu. Gimana nih caranya kita sholat dari takbir sampai salam, yang kita ingat itu Allah. Makanya kan kadang sholat kita lupa rakaat, Bu. Betul apa betul? Betul. Allahu Akbar nih udah dapat 2 apa 3 gitu ya. Ini dapat 1 apa 2. Kalau kita jadi makmum itu aman. Yang bahaya kita jadi imam. Kalau kita jadi imam, tatkala kita salah sholat, udah sholat maghrib, udah genep 3 rakaat, kita masih 2 nih, kayaknya 2 nih, kita naik lagi, kata makmumnya, ini aliran sesat ini. Kenapa maghrib 3 jadi 4? Kenapa sebabnya? Pikirannya nyampe kemana-mana gitu kan. Maka di dalam sholat kita berusaha bagaimana sholat asar yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jaga pikiran kita di dalam sholat, karena pikiran di dalam sholat lebih licin daripada lele. Tahu lele ibu-ibu? Licin apa enggak? Belut licin apa enggak belut? Licin kan? Udah dipegangin, eret-eret, celut keluar gitu kan? Maka pikiran di dalam sholat itu sama. Kalau kita enggak betul-betul kita jaga pikiran tuh, jalan dia. Jalan. Tapi namanya kita udah hafal Fatihah, tetap aja ketemunya waladhdallin. Maka kita jaga pikiran kita ibu-ibu ya. Nanti kita sholat asar nih, ingetin nih, Allahu Akbar. Kita jaga sambungan kita kepada Allah. Itu yang pertama, kita jaga pikiran kita di dalam sholat. Yang nomor 2, kita jaga waktu ibu-ibu. Kita jaga waktu.
Sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah, amal apa Rasulullah yang paling utama? Kata Kanjeng Nabi, as-salatu ala waktiha, sholat dalam waktunya, katanya Rasulullah. Maka kita jaga waktunya. Jangan sampai kita sholat nih, saya kurang paham juga waktu Bali. Adzan Bali tuh duhur jam berapa? 12:30. Asarnya jam 4. Jangan sampai kita sholat duhur udah setengah jam mau ke asar. Jangan sampai kita udah mau sholat asar setengah jam lagi udah maghrib. Kita jaga sholat itu waktunya, sama kita jaga pikirannya di dalam sholat. Sekarang ibu-ibu, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Ibu-ibu ini punya anak 2, ya. Yang pertama cowok, yang pertama cewek. Yang pertama nih dipanggil, siapa umpamanya namanya Udin gitu ya. Din, Udin, iya mak, bentar. Gitu kan. Dapat seperempat menit, Din, Udin, iya mak, bentar. Gitu kan. Setengah jam sudah berlalu, kita panggil lagi, Din, sini Din, gitu kan. Kita udah mau keluar taringnya kan, udah mau marah. Iya mak, sebentar. 1 jam berlalu, dia nggak datang-datang, gitu kan. Malam kita lagi pusing nih, lagi pusing gitu. Kita panggil, Din, dia tetap tidur. Din, dia tetap tidur. Oke, itu yang pertama. Kita punya anak cewek namanya Siti. Siti ini kalau dipanggil, Siti, dia langsung datang. Iya ibu, iya bunda, dia datang. Kita perlu apa? Kita telepon, Siti, ada di mana Siti? Oh iya mak, 10 menit lagi saya pulang. Gitu kan. Malam kita lagi pusing, panggil lagi, Siti, dia langsung bangun. Ya mak kenapa mak? Oke, dah. Sekarang si Udin minta uang, si Siti minta uang. Kira-kira nih ibu-ibu senengan ngasih ke Siti apa senengan ngasih ke Udin? Kenapa? Dipanggil cepat dah. Allah itu sama ibu-ibu. Allah itu sama. Adzan yang kita dengarkan di masjid, adzan yang kita dengarkan di musola, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu Allah lagi manggil kita ibu-ibu. Siapa yang cepat-cepat datengin Allah, siapa yang cepat-cepat sujud di hadapan Allah, nggak pakai entar, maka tatkala dia ngangkat tangan nih, dia bilang, ya Rob, saya minta rumah. Kata Allah, bentar, saya kasih, nggak lama-lama. Ya Rob, saya minta toko laku. Bentar, kata Allah, saya nggak lama-lama dah. Karena Allah senang. Kenapa? Dipanggil cepet dah. Maka ibu-ibu, kalau hari ini kita berdoa kepada Allah, udah 10 tahun nggak dikasih-kasih, gitu ya. 5 tahun kita doa sama Allah nggak dikasih-kasih. Cek kita punya sholat. Bagaimana sholat kita? Bagaimana duhur kita? Bagaimana asar kita? Mungkin Allah sedang menunggu kita untuk cepat-cepat memenuhi panggilannya. Gitu ya ibu ya. Jadi kalau kita nih dipanggil oleh Allah, jaga waktunya sholat, cepat datengin Allah, insya Allah segala hajat kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secepat kilat. Amin ya robbal. Yes. Nomor 2, ini kan dipersingkat ya. Nomor 2 tadi, yang pertama kita jaga sholat, PR kita. Yang nomor 2 ibu-ibu, kita jaga hati. Kenapa jaga hati loh? Iya, orang ibu-ibu mau sholatnya bagus kayak apapun, sodako banyak kayak apapun,
Qurannya banyak kayak apapun, kalau hatinya rusak, hatinya kotor, kita tidak akan mendapat pandangan Allah. Maka kita jaga hati kita, ibu-ibu. Jadi ada satu kisah. Jadi Rasulullah itu habis sholat mengumpulkan para sahabat. Ada orang masuk, kata Kanjeng Nabi, huwa ahlul jannah, tuh ahli surga katanya Rasulullah. Sahabat ngeliat semua, siapa sih kok dibilang ahli surga? Besokannya Rasulullah lagi kumpul dengan para sahabat, masuk lagi ini orang, dibilang lagi huwa ahlul jannah, tuh orang ahli surga. Sampai 3 kali sahabat penasaran, nih kok Rasulullah bilang ahli surga, ahli surga, ahli surga, punya amalan apa sih kok dibilang ahli surga? Akhirnya kumpul sahabat, ayo rembukan, kita utus aja 1 orang buat nginep di rumahnya, kita ngintipin, liatin dia punya amal apa. Itu para sahabat berlomba-lomba di dalam beribadah. Jadi diutulah 1 orang ibu-ibu nginep di rumahnya orang ini. 1 malam dia bangun tahajud, katanya sahabat, lah dia tahajud, sahabat yang lain juga tahajud, biasa aja. Besokannya dia puasa, dia bilang lagi, puasa sunnah, orang sahabat juga puasa sunnah, biasa. Kebesokannya lagi dia apa? Sodako, katanya sahabat, iya sahabat yang lain juga dermawan, biasa. Amal apa yang istimewa gitu kan? Namanya tamu di dalam Islam itu waktunya 3 hari, gak boleh lebih kalau bertamu, kecuali kalau mulima ridohu, udah ketahuan tuan rumahnya ridho, walaupun seminggu sebulan, udah tahu nih kalau kita tinggal seminggu tuan rumahnya senang, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita murni namu, waktunya 3 hari. Maka sahabat ini udah mau pulang, belum dapat. Punya amal apa ya? Punya amal apa? Dia kasih bingung. Akhirnya detik-detik dia mau pulang, istrinya masuk. Istrinya yang punya rumah nih, istrinya yang dikatakan Rasulullah huwa ahlul jannah, ahli surga. Masuk bilang, Kak, gitu ya. Kalau Jawanya, Mas, gitu kan. Alhamdulillah, kenapa? Itu tetangga, kebun kurmanya banyak buahnya, lakunya mahal. Alhamdulillah, semoga itu tetangga tambah berkah ya Mas ya, amin, gitu ya. Jadi itu amalan. Kenapa dijadikan Rasulullah dibilang ahlul jannah, ahli surga? Karena dia bisa mensyukuri nikmat tetangganya, dia bisa jaga hatinya dari sifat dengki, iri, hasad, hasud. Kalau kita ibu-ibu gimana? Tetangga baru bangun rumah, kita mencret 3 hari ya. Tetangga beli mobil, kita minum bodrek sampai 3, gitu ya. Pusing kepala, ditanyain, Dek kamu kenapa? Enggak Mas, enggak apa-apa. Enggak taunya tetangganya baru beli gitu kan. Nah makanya dicoba nih ibu-ibu nih. Nah kalau tetangganya rukunya tambah gede, tokonya tambah bagus ya kan, alhamdulillah ya Allah, tuh tambahin dah ya Allah rizkinya tetangga, hajah syarifah biar tambah berkah ya Allah, gitu ya. Amin ya robbal alamin. Jadi kita jaga hati kita, jangan pernah membenci siapapun. Para ibu, jangan pernah membenci siapapun. Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan masuk ke dalam kubur. Jangan pernah membawa hati yang kotor ke hadapan Rasulullah. Jangan pernah membawa hati yang kotor tatkala kita akan menghadap kepada Allah. Bersihkan hati kita ini. Jaga hati kita.
Maafkanlah semua umat Nabi Muhammad yang pernah nyakitin. Mungkin kita punya ipar pernah nyakitin, maafin. Mungkin kita punya teman nyakitin, maafin. Mungkin kita punya mertua ngomongannya nggak enak, maafin. Mungkin kita punya mbah yang cerewetnya subhanallah gitu kan, maafin. Soalnya kalau kita hidup tanpa rasa dendam, maka insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Surga itu bersih, surga itu suci. Rasulullah hatinya bersih, Rasulullah hatinya suci. Maka umat yang memiliki hati yang bersih dan suci yang akan bertemu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Kira-kira nih ibu-ibu saya tanya, ada apa enggak orang mau mati masih bertengkar? Ada apa enggak orang mau mati nih masih bertengkar? Ada apa enggak? Enggak ada. Lah kita calon-calon mayit semua kok. Kita calon-calon mayit. Kita calon-calon yang akan digotong oleh tetangga kita masuk ke dalam kubur. Maka kita jaga hati kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nggak bisa ngenakin adanya aja Bu ya. Ya gitu dah. Illa man atallaha biqalbin salim. Di hari dimana harta sama anak nggak berguna. Kapan? Hari kiamat. Illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang sama Allah, orang yang meninggal, orang yang wafat, orang yang mati, biqalbin salim, dia bawa hati yang bersih, dia bawa hati yang selamat, dia bawa hati yang baik. Dia tidak pernah membenci siapapun, dia tidak pernah dendam kepada siapapun, dia menjadi orang yang mudah memaafkan, tidak pernah membenci siapapun. Maka orang ini yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Ini apa lagi di bulan Rajab? Bulan Rajab itu kita banyak baca istighfar para ibu. Banyak baca istighfar. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Kita baca 70 kali habis maghrib sama habis subuh. Kenapa kok lebih banyak baca istighfar? Karena di bulan Rajab Allah senang. Karena di bulan Rajab Allah lagi enggak hitung-hitungan di dalam menghapus dosa-dosanya manusia. Jadi kita di bulan Rajab yang mulia ini perbanyak baca istighfar. Itu yang nomor 2. Yang terakhir gitu kan, udah mau habis nih waktunya. Jadi yang terakhir kita jaga ngaji para ibu. Saya bersyukur kepada Allah. Saya nggak tahu ibu-ibu ini pasti orang yang sibuk gitu ya. Tapi siang-siang panas hari kayak gini, ibu-ibu berkenan hadir ke sini. Semoga hadirnya pada siang hari ini dilihat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah itu paling senang para ibu mengumpulkan orang, diingatkan surganya, diingatkan nerakanya, diingatkan kuburannya. Karena kalau nggak diingat, kita akan terlena dengan indahnya kehidupan dunia. Maka pekerjaan seperti ini adalah pekerjaan yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita datang ke pengajian nih ibu-ibu, yang diharapkan satu, tatkala kita datang ke pengajian,
kita kumpul dengan para ulama, para kiai, para nyai, para habaib, para syarifah. Yang kita harap tuh cuma satu. Tatkala Allah memandang dengan pandangan rahmat kepada beliau-beliau yang dekat dengan Allah, kita ini dapat pandangan rahmatnya Allah. Jadi kayak sekarang umpamanya saya melihat ke ibu yang paling depan, otomatis yang belakang kena lihat, gitu kan? Yang pinggir kena lihat. Maka kalau kita senang kumpul dengan orang yang soleh, kita senang kumpul dengan orang yang solihah, guru-guru kita, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita berkumpul, Allah dengan pandangan rahmatnya melihat kepada orang yang soleh ini, kita ikut nimbrung, maka kita ikut mendapat pandangan rahmatnya Allah. Itu yang pertama. Yang nomor dua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam hadisnya, man nadzara ila wajhil alimi, siapapun yang melihat kepada wajahnya orang yang alim, orang yang solih, orang yang solihah, nadratan fafariha biha, dengan penglihatan yang senang, gitu ya. Jadi jangan merengut para ibu. Dengan penglihatan yang senang, senyum, senang, gitu kan. Khalaqallahu min tilkan nadara, Allah menjadikan dari pandangan tersebut malakan, satu malaikat, yastaghfirunahu ila yaumil qiyamah, yang memintakan ampun terhadap orang yang memandang kepada orang yang alim tersebut sampai hari kiamat. Jadi kita kalau lagi ngaji mandangin ustadznya, mandangin nengnya. Kita kalau lagi pengajian ada Habib datang, kita pandangin Habibnya dengan pandangan yang senang. Kita kalau ngaji ada Syarifah datang, kita lihat dengan pandangan yang senang, pandangan yang ridho. Allah jadikan dari pandangan tersebut satu malaikat yang tugasnya mintain ampun sampai hari kiamat, sampai hari kiamat. Ya. Jadi kalau sebulan datang pengajian 4 kali memandang orang yang alim, 4 kali memandang para guru, kiai dan nyai, maka sudah 4 malaikat yang kita punya untuk memintakan ampun kepada Allah. Gitu ibu-ibu ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang sedikit menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita jaga sholat 2 ibu-ibu, jaga waktunya ya, jaga pikirannya, usaha kita bagusin duhurnya, kita sempurnain rukuknya, kita bagusin sujudnya, kita cantikin fatihahnya supaya diterima oleh Allah. Jadi bukan asal Yang nomor 2, jaga hati ibu-ibu ya. Jangan nyimpen dendam, maafin orang lain, jangan hasud, jangan iri, bersyukur dengan apapun yang Allah berikan. Itu yang akan mengangkat derajat kita nanti di hadapan Allah. Yang terakhir, kita jaga pengajian, jaga ngaji, jangan sampai berhenti ibu-ibu. Kalau kita Allah udah pengenin kebaikan untuk kita, kalau kita berhenti berarti kita mengalami kemunduran di dalam keimanan, kita mengalami kemunduran di dalam ibadah. Jaga ngaji ini, kalau bisa hadir bagaimanapun, umpamanya hujan, kalau nggak begitu terus pakai payung kita hadir. Semua kebaikan yang kita lakukan pasti akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua tanaman kebaikan ibadah yang kita lakukan hari ini tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah, tidak pernah akan disia-siakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Saya punya jamaah ibu-ibu, ini mungkin bisa jadi gambaran. Dia tua gitu, udah nggak bisa berdiri sendiri, tua.
nggak bisa berdiri sendiri gitu, berdiri nggak bisa. Jadi kalau datang ke pengajian sama anaknya, itu tangan satunya ke leher anaknya, tangan satunya ke leher anaknya. Dia bilang sama anaknya, "Nak, kamu kalau mau berbakti kepada saya, nak, gak usah saya dibeliin yang macem-macem. Pokoknya setiap Sabtu, gitu kan, pengajian ada yang Sabtu, ada yang Jumat. Nanti setiap Sabtu sore, nak, yang penting saya bawa duduk di pengajian, saya bisa ngaji di hadapannya Nyai, itu sudah lebih dari cukup baktimu, nak." Jadi sama anaknya, Bu, setiap Sabtu sore nih digendong gini. Nah, satunya ke leher anaknya, satunya ke leher anaknya, duduk ibu ini, mbah ini paling depan. Dia bilang, "Neng, selama saya masih bisa bernafas, saya akan tetap datang ke pengajian." Saking cintanya kepada pengajian. Gitu ya. Jadi luar biasa nih kalau udah gini-gini dari jauh nih. Nah, jadi bukan dia yang nyamperin, tapi saya yang nyamperin mbah ini, karena saya tahu dia nggak bisa berdiri. Saya nyamperin, "Gimana, sehat?" gitu, kata mon Cak Maturena, "Darem bah sehat bah," gitu kan, "sehat bah," gitu, "Kini sehat." Tapi sekarang beliau sudah wafat. Ya, Allahumma ufirlah. Semoga semua semangat di dalam pengajiannya, di dalam kumpulnya dengan para ulama, para ibu. Kita nih ngaji nih sebenarnya menjaga warisan Rasulullah, menjaga perjuangan Rasulullah. Seandainya tidak ada pondok pesantren, pengajian, majelis taklim, majelis sholawat, majelis Quran, 100 tahun lagi Islam akan mati. Maka alhamdulillah nih, ada pondok, ada majelis taklim, ada ngaji. Ini yang akan mendinginkan bumi kita, yang akan macelep, kata Reng Matura itu, yang akan mendinginkan bumi kita dengan adanya kumpulan-kumpulan sholawat, Quran dan lain-lain. Semoga kita bisa istiqomah, amin ya robbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga pengajian yang singkat ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tambah baik semua ibadah kita kepada Allah, tambah baik sambungan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.